Kita coba lanjutkan salah satu series yang sudah lama tidak diperbarui ya, atau tidak lama kita tambahkan video baru pada series Android Studio. Dan kali ini kita akan ngebahas antara button dan material button. Sebenarnya bukan ngeversus ya, tapi kita coba tutorialnya satu-satu aja, kayak apa cara pakainya gitu. Dan yang pertama teman-teman bikin sebuah project. Ini project kalau teman-teman baru bikin project baru menggunakan empty activity. Terus di sini projectnya masih kosong. Kalau teman-teman run di emulator, dia akan tampil sebuah hello world. Jadi masih kosong banget ya. Teman-teman bikin aja project kosongan, kita akan dapat sebuah text view. Kita mulai dari button terlebih dahulu. Jadi kalau mau bikin button, teman-teman langsung bikin aja button. Terus kalau misalkan teksnya di sini menggunakan wrap content gitu, besarnya itu ngikutin kontennya, maka dia akan menghasilkan button. Terus atribut constraint-nya kita copy dari text view ini aja. Text view ini kan nggak dipakai. Kita taruh di sini, kita tutup. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman sudah bikin sebuah button. Simple gitu ya. Kalau menggunakan constraint layout, teman-teman nggak boleh lupa menambahkan atribut constraint. Dari button ini teman-teman kalau mau mengubah width atau height-nya cukup dari atribut width sama height. Kalau teman-teman besarnya, tinggi sama lebarnya itu mau sesuai konten, maka di sini gunakan wrap content sama wrap content. Kalau mau lebar mengikuti screen, teman-teman gunakan match parent. Atau sebenarnya kalau teman-teman sudah menggunakan left sama right atau start sama end-nya constraint gitu, teman-teman di sini bisa menggunakan 0 dp. Karena batasnya kanan kiri dia sudah di set oleh constraint ya. Jadi di sini sudah kita bikin 0 dp, itu dia sudah ngikutin constraint-nya gitu. Atau kalau teman-teman mau spesifik, kita tetap menggunakan satuan dp. Misalkan di sini 200 dp. Jadi bisa disesuaikan ya. Misalkan mau lebih kecil sedikit dari field atau text inputnya gitu. Jadi teman-teman satuannya menggunakan dp gitu. Berlaku juga untuk height. Jadi height di sini misalkan ganti 50 dp gitu. Kalau saya biasanya menggunakan antara 50, 55, 60 gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan satuan dp untuk bagian height gitu. Nah, di sini untuk penggunaan button. Untuk teman-teman yang mungkin belum pernah menggunakan button, baru pertama kali nonton video ini, maka kalau untuk menggunakannya teman-teman perlu tambahkan ID button. Terus di sini kita menggunakan Kotlin ya. Di bagian onCreate teman-teman tambahkan VinView by ID. Kalau kita cuman mau pakai button ini untuk satu kali listener aja, tidak perlu diganti warnanya dari Kotlin, tidak perlu set text lagi. Ya udah teman-teman langsung lakukan casting terus tambahkan listener. r.id tadi ID-nya adalah button, set on click listener. Misalkan kita tambahkan toast this. Oke. Kemudian coba kita lakukan run. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah button yang sudah kita coba desain gitu. Terus kalau kita klik, maka dia akan menampilkan sebuah toast. Jadi ini adalah button yang simple, yang gampang sekali digunakan menurut saya. Jadi kalau teman-teman perlu button yang cepat, ya udah langsung pakai button gitu. Kalau mau mengganti atributnya, misalkan text color, itu sama seperti kita menggunakan teks pada umumnya ya. Misalkan teman-teman mau ganti dia teks purple, tergantung di color di sini ada apa aja. Teman-teman bisa menggunakan semua color yang ada di sini. Purple, terus kemudian backgroundnya mau diganti purple 200. 200 sepertinya tidak berpengaruh. Misalkan di sini black aja, black. Terus yang di sini background colornya, di sini sepertinya teman-teman perlu background tint ya. Nah, background tint untuk mengubah background. Jadi kurang lebih seperti itu untuk beberapa atribut yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan button di XML Android Studio.
Nah, berikutnya kita akan menggunakan material button. Material button teman-teman copy aja atau bikin baru ya biar tahu prosesnya. Tambahkan di sini material button. Material button di enter. Terus kita gunakan wrap content sama wrap content misalkan. Constraint-nya kurang lebih sama, cuman kita taruh dia di bawah button. Maka di bagian top di sini, topnya kita tambahkan to bottom of. Jadi kita taruh dia di bawah ID button. Nah, jadi pas di bawah sini, bottom to bottom of-nya kita hapus. Nah, jadi pas dia di bawah sini. Kemudian teksnya kita tambahkan di sini. Material button gitu. Jadi apa yang membedakan antara button sama material button? Yang membedakan adalah tambahan atribut. Jadi teman-teman bisa mendesain lebih banyak ketika teman-teman menggunakan material button. Contohnya kita bisa menambahkan rounded untuk material button. Coba di sini kita sama-sama set match parent gitu ya, biar sama-sama kelihatan hasilnya. Match parent kita tambahkan padding dari sini aja. Padding 20 dp. Oke, kita sudah punya button sama material button. Terus biar lebih kelihatan height-nya kita sama-sama kasih 60 dp. Nah, untuk height teman-teman disesuaikan sama kebutuhan aja ya, sesuai sama bagusnya kayak apa kira-kira kalau teman-teman lihat gitu. Nah, di sini untuk rounded kita bisa tambahkan corner radius. Terus satuannya sama menggunakan dp. Jadi misalkan di sini saya set 20 dp. Nah, teman-teman lihat di sini dia ada tambahan corner radius. Misalkan masih kurang, tambahkan 15 dp. Nah, corner radius itu tidak ada di button. Radius. Nah, tidak ada ya. Di situ ada shadow radius. Terus ada juga misalkan yang sering saya pakai aja ya. Di sini misalkan kita tambahkan background tint-nya. Background tint-nya saya set menjadi white. Terus kita tambahkan garis, stroke color atau border gitu. Kita gunakan purple 500. Terus stroke width 2 dp. Nah, terus kemudian untuk teksnya kita juga tambahkan text color ya. Text color purple 500. Nah, kita juga bisa bikin seperti ini menggunakan material button. Sedangkan di sini juga tidak ada ya. Stroke. Nah, sedangkan untuk penggunaan listener kurang lebih sama, tinggal teman-teman castingnya harus tepat aja. Misalkan di sini view by ID dia adalah button, maka kalau teman-teman bikin untuk material button, maka di sini tinggal di set material button. Terus untuk ID-nya tadi belum ya. ID di sini material button. Jadi di sini juga tambahkan material button. Coba kita run. Kalau kita klik button, dia dapat oke. Kalau kita klik material button, dia juga dapat oke. Jadi penggunaan untuk listener kurang lebih tidak ada perbedaan ya. Teman-teman bisa menambahkan set on click listener, bisa menambahkan set on long click listener dan lain sebagainya untuk listener lainnya. Tapi mungkin yang paling kelihatan di sini memang di bagian atributnya saja. Jadi teman-teman bisa explore lagi tentang material button, ada apa saja yang bisa teman-teman tambahkan. Tapi kurang lebih tadi sudah mewakili yang biasa dipakai atau teman-teman ngelihat button di berbagai aplikasi Android gitu. Nah, sekarang kita ngebahas tentang materialnya sendiri. Kapan kita bisa menggunakan material button? Di sini mungkin informasi penting yang perlu saya beritahu adalah saya menggunakan Android Studio 4.1, yang mana ketika teman-teman create project menggunakan Android Studio 4.1, di sini di bagian build Gradle, teman-teman buka. Nah, di sini ada ketambahan Google Android Material. Ketika teman-teman sudah mendapatkan material Google ini, maka teman-teman sudah bisa menggunakan material komponen di XML. Makanya tadi kita bisa menggunakan material button, material card view, dan material komponen lainnya. Terus yang perlu teman-teman perhatikan lagi adalah bagian tema yang kita gunakan. Yang mana untuk Android Studio 4.1 kalau kita cek di bagian res,
Terus teman-teman masuk terms, di sini ada 2, kurang lebih isinya sama. Nah, kalau teman-teman buka, di sini ada parent term material components. Jadi memang parent dari tema ini yang digunakan adalah material komponen. Di versi sebelumnya, teman-teman akan melihat term ini mengarah ke app compat gitu, bukan ke material komponen. Jadi ketika parentnya teman-teman menggunakan app compat, terus teman-teman mau menggunakan material komponen, teman-teman perlu menambahkan sesuatu. Di sini ya, tambahkan term, terus tambahkan di sini material komponen. Term material components. Jadi cukup segini aja. Jadi misalkan teman-teman punya project lama yang menggunakan app compat dan belum berencana untuk mengganti tema aplikasinya ke material komponen, teman-teman tetap bisa menggunakan material komponen pada views, misalkan buttonnya aja, dengan menambahkan term material components di sini. Karena ketika teman-teman langsung merubah default di bagian terms dari app compat ke material komponen, biasanya banyak yang berubah ya. Tiba-tiba warnanya berubah, terus kemudian app barnya berubah, dan lain sebagainya. Jadi mungkin teman-teman perlu cek, terus kemudian teman-teman mau menambah beberapa bagian saja untuk material komponen, teman-teman masih bisa menggunakan app compat di sini. Sedangkan di bagian XML-nya teman-teman bisa menggunakan material komponen dengan menambahkan terms di sini. Mungkin itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Irsad dari Lasde dan sampai ketemu di video berikutnya.